Kembali lagi dengan saya, Duta Putra Dewangga. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan prodi D3 Prekamedis dan Informasi Kesehatan dari kelas reguler 1B dengan NIM 220 32534. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem endokrin dengan dosen pengampu Henry Didiarto. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Fungsi sistem endokrin yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme. Berikut ini ada beberapa kelenjar yang terdapat dalam sistem endokrin. Yang pertama, hipotalamus. Yang kedua, pineal. Yang ketiga, hipofisis. Yang keempat, tiroid. Yang kelima, timus. Yang keenam, adrenal. Yang ketujuh, pankreas. Yang ke-8 ovarium, dan yang ke-9 testis. Hipotalamus. Hipotalamus terletak di bawah otak besar, berpusat koordinasi sistem saraf otonom utama, dan berperan dalam sistem saraf, sistem endokrin, tubuh, dan pola perilaku serta emosi. Fungsi hipotalamus yang pertama memelihara homeostasis, yang kedua mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Jenis hormon yang dihasilkan yang pertama corticotropin releasing hormone atau CRH, yang kedua gonadotropin releasing hormone atau GnRH, yang ketiga hormon pertumbuhan, yang keempat oksitosin, yang kelima prolaktin releasing hormone atau PRH, yang keenam tirotropin releasing hormone atau TRH. Berikut selanjutnya ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal terdapat dalam ventrikal otak, bentuknya kecil seperti kerucut, warna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong oleh sel-sel gila. Fungsi kelenjar pineal ada memproduksi melatonin untuk meregulasi siklus tidur, berperan dalam relaksasi kelenjar pituitari, mempengaruhi sekresi hormon seks, membantu metabolisme obat, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. Selanjutnya ada berhubungan dengan saraf mata, pusat penerima dari seluruh sensor eterik, mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya, pengatur suhu tubuh, dan yang terakhir sebagai mata ketiga dan berhubungan dengan rohani. Selanjutnya kelenjar hipofisis. Letaknya ada di dasar otak atau di bawah hipotalamus. Kelenjar ini adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan ada hormon somatotroph, hormon tiroid atau TSH, hormon kortikotropik atau ACTH, follicle stimulating hormone atau FSH, luteinizing hormone atau LH, dan yang terakhir prolaktin. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Terletak di leher bagian depan, di sebelah bawah laring, dan terdiri dari dua lobus. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino yang mengandung yodium. Hormon-hormon yang dihasilkan ada tiroksin atau T4, mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ada hormon triodontironin yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Selanjutnya ada kalsitonin untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah,
dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Terletak di dekat kelenjar tiroid, merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotroph atau hormon pertumbuhan. Struktur dari kelenjar paratiroid berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya ada tulang, ginjal, dan gizi. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau parathormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Selanjutnya ada kelenjar timus. Terletak di sepanjang rongga trakea, di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan adalah hormon timosin. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotroph dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Fungsi yang kedua mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang ketiga mengontrol kekebalan tubuh. Yang keempat mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar hipofisis. Bagian hormon yang dihasilkan ada bagian kelenjar korteks adrenal. Yang pertama mineralotosoid, mempertahankan keseimbangan kadar Na dan K. Ada glukakortikoid yang berfungsi meregulasi metabolisme dan molekul lainnya. Selanjutnya ada gonadokortikoid yang menghasilkan seks steroid dalam jumlah yang tidak signifikan. Bagian kelenjar medula adrenal ada epinefrin atau adrenalin. Selanjutnya ada norepinefrin atau noradrenalin. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan ada hormon insulin yang diekskresikan oleh sel beta, berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah. Ada hormon glukogen yang diekskresikan oleh sel alfa, berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Dan ada hormon stomatostatin yang diekskresikan oleh sel delta, berfungsi untuk menghambat sekresi hormon insulin dan glukogen. Yang kedelapan ada ovarium, sepasang organ berbentuk buah kenari, terdiri dari dua lapisan utama. Yang pertama lapisan korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan ada estrogen dan progesteron yang berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita. Ada relaxing yang membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan, dan ada inhibin yang menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Dan selanjutnya pada testis, merupakan organ reproduksi internal pada pria, bentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum, terdiri dari belahan-belahan yang disebut lobules testis, terdiri dari 200 sampai 300 lobus. Hormon yang dihasilkan ada testosteron yang berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Dan ada inhibin yang berfungsi menghambat sekresi FSH untuk mengatur sperma. Baik, terima kasih. Itu sedikit dari penjelasan materi sistem endokrin. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.